Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi penyakit pada tanaman padi. Yang pertama adalah bacterial blight atau hawar daun padi. Juga dikenal sebagai bacterial leaf blight atau BLB. Kalau di Indonesia kita sebut sebagai hawar padi atau hawar daun padi. Artinya kalau kita mencari referensi tentang penyakit ini, bisa saja ditulis dengan nama-nama itu. Penyebab penyakit ini adalah Xanthomonas oryzae, Pathovar oryzae. Atau kemudian juga disingkat dengan XOO. Xanthomonas oryzae, Pathovar oryzae. Penyakit ini seperti tampak pada gambar menyerang bagian daun dari tanaman padi dan cukup menyebabkan kehilangan hasil yang sangat besar, dapat mencapai 70% pada varietas-varietas yang rentan. Penyakit ini masih sering dijumpai di Indonesia, khususnya di Jogja. Jika teman-teman ke sawah, mungkin teman-teman punya kemungkinan besar untuk menjumpai penyakit ini di tanaman padi. Gejalanya sangat khas, ya. Gejalanya berupa hawar atau bercak yang sangat besar, berwarna coklat yang biasanya terdapat di bagian pinggir dari daun tanaman padi. Ya, dari kedua gambar tersebut teman-teman bisa lihat bahwa hawar itu terjadi di bagian pinggir. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan hawarnya terjadi di bagian tengah daun. Nah, penyakit ini berkembang sangat cepat pada temperatur 25 hingga 34 derajat Celcius yang merupakan temperatur harian kita, gitu ya, dengan kelembaban udara di atas 70% yang juga merupakan kelembaban udara rata-rata di tempat kita. Artinya penyakit ini memang sangat cocok untuk tumbuh di tempat kita. Yang kemudian bisa dilakukan adalah mencegah penggunaan tanaman yang rentan. Nah, sebab penyakit ini memiliki menyebabkan daun di bagian pinggirnya mengering, maka kemudian daun satu dengan lainnya jika tertiup angin dan bergesekan, kemudian akan menimbulkan bunyi kresek, ya, bunyinya kresek-kresek seperti itu. Karena itu penyakit ini kemudian juga disebut atau dikenal dengan penyakit kresek, gitu ya. Teman-teman menjumpai diminta mencari tolong cari kresek di sawah, gitu ya. Maka jangan teman-teman mencari kantong plastik, teman-teman yang dimaksud adalah menemukan penyakit BLB. Penyakit ini juga menyerang pada usia-usia pembibitan, jadi cukup sangat merugikan. Secara umum, rekomendasi pengendalian yang dianjurkan adalah tentu pengendalian dengan varietas tahan, sebab iklim yang ada di Indonesia sangat cocok untuk penanganan penyakit ini. Nah, kebanyakan nanti teman-teman kita akan melihat bahwa pengendalian penyakit pada tanaman padi itu tidak jauh dari kegiatan penggunaan tanaman tahan, mengatur penggunaan nitrogen atau pupuk lainnya, dan budidaya baik lainnya, seperti drainase yang baik dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih, terutama dari tanaman-tanaman inang alternatif bagi penyakit ini, seperti gulma. Penyakit berikutnya adalah false moth, disebabkan oleh Ostillaginoide virens. Penyakit ini menyerang pada bulir, menyebabkan bulir berwarna keemasan yang kemudian lama-kelamaan akan menjadi hitam, ya. Dan ini sangat menyebabkan kerugian sebab tanaman akan mengalami kekurangan atau mengalami penurunan bobot 1000 buah
1000 butir gabah, dan tentu menyebabkan penurunan perkecambahan untuk bibit untuk benih sebesar 35%. Ya, jadi false mode ini sebetulnya yang kita lihat berwarna keemasan, ya, atau itu adalah spora, ya. Jadi yang berwarna keemasan itu sebetulnya adalah spora dari jamur Stylaginoide virens itu, yang kemudian lama-kelamaan jamurnya akan menghitam, gitu ya. Pengendalian tidak lepas dari pembersihan, baik tanaman yang terinfeksi untuk dibersihkan dan lingkungan sekitar, ya. Menjaga kelembaban, mengatur nitrogen dan pupuk lainnya menggunakan bibit atau benih bersertifikasi yang tentu juga tahan, dan bisa dengan perlakuan benih pada 52 derajat Celcius selama 10 menit jika dikhawatirkan benihnya membawa penyakit atau membawa patogen ini. Nah, patogen ini sendiri di lapangan tidak terlalu mudah ditemukan, tidak semudah BLB tadi, tetapi tetap ada. Jadi jika teman-teman beruntung, gitu ya, dalam tanda kutip beruntung, teman-teman bisa melihat secara langsung penyakit ini jika teman-teman ke lapangan. Berikutnya adalah penyakit BLAS. Penyakit ini baik di Indonesia maupun dalam bahasa Inggris jika kita sebut sebagai BLAS. Penyebabnya Pericularia oryzae. Jika teman-teman membaca beragam literatur, teman-teman juga akan menemukan penyebabnya adalah Machnoporte oryzae. Ya, itu sama. Ya, Pericularia oryzae ini adalah nama jamur ini ketika dalam bentuk aseksual, sedangkan ketika bentuk seksual namanya Machnoporte oryzae. Nah, kan tetapi ada beberapa literatur yang juga menyebut patogen ini bernama Pericularia grisae, ya, atau Machnoporte grisae. Gitu. Ada dua nama. Jadi yang betul yang oryzae atau grisae. Nah, sejarahnya menyebutkan bahwa dulu sebetulnya pertama kali jamur ini ditemukan adalah Pericularia oryzae, ditemukan dari padi, gitu ya. Beberapa saat kemudian ditemukan pula jamur dengan gejala serupa pada tanaman lain, gitu ya. Yang kemudian diidentifikasi dan dinyatakan sulit dibedakan dengan Pericularia oryzae, ya, sulit. Nah, untuk itu karena telanjur jamur yang baru ini diberi nama Pericularia grisae, maka kemudian dianggap jamur Pericularia grisae ini sama dengan Pericularia oryzae, ya, sebab bentuknya sama, gitu ya, dan mereka sulit sekali untuk dibedakan. Nah, seharusnya penggunaan namanya menggunakan Pericularia oryzae, ya, sebab sudah ada yang memberi nama lebih dulu, gitu ya. Tapi masalahnya bukan di situ. Jadi ketika jamur ini yang Pericularia grisae ini ditemukan, penemunya mengatakan bahwa kemungkinan besar ini individu yang berbeda dengan Pericularia oryzae. Maka dia memberi nama baru sebagai Pericularia grisae. Namun belakangan kemudian penelitian berikutnya menyebutkan bahwa keduanya ini sulit dibedakan, sehingga dianggap sebagai spesies yang sama. Nah, akan tetapi belakangan ini, ya, karena itu teman-teman kalau teman-teman membaca literatur, teman-teman akan menemukan patogen BLAS padi ini bercampur. Ada oryzae, ada grisae. Ya, depannya bisa Pericularia untuk yang aseksual, yang seksual dinamai Machnoporte, akan tapi belakangnya ada yang oryzae, ada yang grisae, campur, gitu ya, dianggap sebagai spesies yang sama. Nah, belakangan kajian yang saya lakukan, kajian literatur yang saya lakukan, menyatakan bahwa tidak bisa dilakukan perkembangbiakan seksual atau kawin antara spesies yang diketahui sebagai oryzae dan yang diketahui sebagai grisae. Nah, ciri makhluk hidup itu satu spesies adalah bisa kawin satu sama lain, ya. Nah, artinya jika makhluk hidup itu tidak bisa kawin satu sama lain, itu artinya
Keduanya adalah individu yang tidak sama. Berarti kalau begitu Orize dan Grise ini nggak sama ya. Oleh karena itu, kita kembali pada sejarah awal, akhirnya yang menyebutkan bahwa Pericularia orizae itu tidak sama dengan Pericularia grisae. Lantas yang menyerang padi, apakah hanya Pericularia orizae atau juga Pericularia grisae? Nah, sebuah penelitian juga menyebutkan bahwa tidak bisa dilakukan inokulasi terhadap padi menggunakan Pericularia grisae. Oleh karena itu, Grisae tidak menyebabkan penyakit belas pada padi, yang menyebabkannya adalah Pericularia orizae. Nah, itu patogennya. Berikutnya gejala. Gejala belas ini ada di berbagai bagian tanaman padi. Ya, ada yang terdapat pada daun, ada juga yang terdapat pada batang dan pada leher malai. Nah, gejala pada daun adalah yang paling mudah untuk kita kenali karena berbentuk seperti ketupat atau seperti mata gitu ya. Teman-teman bisa lihat dengan sisi yang paling jauh ya itu sejajar dengan tulang daun. Nah, jadi bentuknya seperti ketupat tapi tidak sama sisi ya, ada sisi, ada sudut yang saling menjauh itu mengikuti tulang daun. Teman-teman bisa lihat. Gejala pada batang dan pada leher malai itu biasanya seperti pada gambar yang paling kiri, melingkar. Jadi tidak hanya pada satu sisi, tapi pada seluruh sisi dari batang atau leher malai tersebut. Ini teman-teman bisa lihat, gejala yang paling parah itu apabila menginfeksi leher malai. Ya, kalau di daun, gejala yang 1-2 mengurangi fotosintesis tapi tidak terlalu signifikan, akan menjadi sangat merugikan ketika Pericularia orizae ini menginfeksi leher malai, sebab kemudian malainya tidak bisa terisi, atau jika terisi tidak penuh. Jadi bulir padinya kecil-kecil. Nah, atau malah justru patah leher malainya, jadi sama sekali padinya merunduk tapi bukan karena berisi, melainkan karena patah. Ya. Akibatnya tentu mengurangi produksi padi ya. Oke, pengendalian yang bisa dilakukan adalah melakukan pengaturan waktu tanam, ya, melakukan penebaran benih segera ketika sudah memungkinkan setelah musim penghujan. Bukan mengurangi ya, jadi membagi pemupukan nitrogen yang sebelumnya dilakukan sekali pupuk gitu ya dengan dosis tertentu dibagi menjadi 2 kali pemupukan, jadi dosisnya setengah-setengah untuk menghindari terjadinya satu waktu di mana nitrogennya terserap terlalu tinggi di tanaman padi, karena kemudian akan menyebabkan tanamannya, jaringannya menjadi lebih rentan untuk terinfeksi Pericularia orizae. Menggenangi lahan sesering mungkin itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit ini, meskipun kita perlu berhati-hati jika di sawah atau di lahan kita juga ada penyakit-penyakit lain yang kemungkinan besar akan senang ketika lahannya sering digenangi. Berikutnya penyakit tungro ya, disebabkan oleh Rice tungro bacilliform virus. Penyakit ini menyerang tanaman padi, menyebabkan tanaman padi menjadi kerdil dan berwarna kuning, persis seperti apa yang dilihat di samping. Lalu bagaimana membedakan tanaman ini kuning karena tungro atau karena pemupukan gitu ya. Nah, teman-teman, penyakit ini tidak akan berubah atau menguningnya tanaman padi akibat tungro tidak akan berubah dengan pemberian pupuk. Ya. Artinya jika sudah diberi pupuk dan tanaman padi tetap menguning, maka itu bukan gejala kekurangan pupuk, melainkan gejala tungro. Selain itu ini juga diikuti dengan tanaman padi yang kerdil. Teman-teman bisa lihat bahwa
penyakit tungro ini di lapangan tidak seragam. Jadi akan terjadi spot-spot pada gejala-gejala awal. Jadi satu titik di sini, titik satu di tempat lain, seperti itu ya. Jadi spot-spot. Ini menandakan artinya di sebelah tanaman yang terinfeksi mungkin saja tumbuh subur tanaman padi sehat ya. Nah, kalau kehilangan atau kekurangan pupuk, seharusnya terjadi menguning pada seluruh bagian lahan itu. Seluruh tanaman yang ada di lahan. Sebab seluruh tanaman yang akan kekurangan pupuk. Tidak mungkin hanya 1-2 spot-spot seperti itu ya. Karena itu jika gejalanya spot-spot, itu menandakan bahwa ini adalah penyakit tungro. Nah, kenapa bisa spot-spot? Sebab penyakit ini ditularkan oleh warang hijau. Ya, penyakit ini ditularkan oleh warang hijau yang terbang, kemudian menghinggap di tanaman-tanaman padi yang acak. Ya. Karena itu, setelah hinggap secara acak, kemudian menularkan penyakit. Nah, hinggapnya ini karena secara acak, maka menyebabkan tanaman padi yang tertular juga secara acak, tidak seragam. Memang pada akhirnya setelah insidensi tinggi, hampir 100% kena, yang kita lihat memang seragam seluruhnya menguning, tapi pada awalnya akan spot-spot. Nah, tanaman padi yang sudah mengalami infeksi tungro ini tidak bisa lagi diselamatkan, akan tidak dapat menghasilkan ya. Tanaman padinya tidak bisa menghasilkan dan sebaiknya segera dieradikasi sebab bisa menularkan ke tanaman-tanaman sehat lainnya jika ada serangga atau warang hijau yang datang. Gejalanya berupa menguning, ya, klorosis, perubahan warna menjadi kuning, dan warang hijau ini yang menjadi faktor menyukai tanaman-tanaman yang masih muda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit tanaman yang sudah terinfeksi tidak bisa lagi diharapkan, tidak bisa lagi disembuhkan, harus dieradikasi. Dan sejauh ini penggunaan insektisida terhadap warang hijau itu tidak efektif untuk mengendalikan tungro. Jadi teman-teman, untuk mengendalikan tungro, yang kita kendalikan bukan virusnya, melainkan vektor penularnya, yaitu warang hijau. Nah, penggunaan insektisida untuk warang hijau ini tidak direkomendasi sebab warang hijau terbang ke lahan yang lain atau datang dari lahan-lahan yang lain. Jadi pengendalian insektisida, terutama hanya pada satu peta tertentu, itu percuma, sebab warang hijau yang lain datang dari wilayah yang berbeda. Disarankan penggunaan varietas tahan terhadap warang hijau, dan melakukan penanaman yang terencana dengan petani-petani lain. Jadi artinya ini tanam serentak, gitu ya. Tanam serentak, melakukan pengosongan lahan secara serentak juga guna menekan populasi warang hijau. Jika memungkinkan dan jika mengetahui, bisa menanam tanaman pada masa di mana warang hijau ini populasinya sedang merendah. Dan apabila terdapat lahan yang terinfeksi berat, setelah panen, segera lakukan pembajakan dengan sempurna. Berikutnya juga disebabkan oleh virus, ya, yaitu rice gracies start. Jadi ada dua nanti penyakit yang serupa. Yang pertama adalah rice gracie atau kerdil rumput, ya. Yang kedua nanti ada regard stun atau kerdil hampa. Nanti kita bahas. Kita mulai dari kerdil rumput dulu. Nah, kerdil rumput ini disebabkan oleh virus rice gracies stun virus, ya. Ditularkan oleh vektor yaitu warang coklat, ya. Kalau tungro tadi oleh warang hijau, kerdil rumput ini oleh warang coklat. Teman-teman bisa lihat gejalanya di foto. Jadi tanamannya itu kerdil. Ya, apakah kerdil itu kurang nutrisi? Jelas bukan, ya. Karena nutrisi diberikan serentak di seluruh tanaman. Sedangkan kenapa tanaman di sebelahnya tumbuh subur? Ya, berarti ini bukan tentang nutrisi. Ini tentang penyakit virus, gitu kan. Nah, penyakit ini juga spot-spot, ya, tandanya juga spot-spot sebab penyakit ini juga ditularkan oleh serangga yang terbang lalu hinggap secara acak. Gejala khas dari penyakit ini yang kemudian membedakan dari tungro adalah penyakit ini
selain kerdil, ya, tumbuhnya tegak, ya, tumbuhnya tegak, tidak seperti padi pada umumnya yang lebih lembut batangnya. Ini tumbuhnya tegak ke atas dan menyerupai rumput. Nah, kenapa bisa menyerupai rumput? Sebab jumlah anakan pada tanaman padi yang terinfeksi resistant virus ini, jumlah anakannya menjadi banyak sekali. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar. Tanaman padi yang kerdil itu punya jumlah anakan yang banyak, ya, terlihat dari jumlah daunnya di situ yang ada banyak sekali, menyebabkannya menyerupai rumput, gitu ya. Nah, kalau di tumbuh tadi warnanya kuning dengan daun yang masih berukuran besar normal walaupun kerdil, di rice gracie ini daunnya mengecil dan tidak terlalu menguning, ya, masih ada hijaunya, gitu ya. Bahkan beberapa terdapat bercak seperti karat berukuran kecil atau mottle, ya, pada daun. Nah, karena ditularkan oleh vektor, ya, warang coklat, maka yang dikendalikan juga warang coklatnya. Bisa menggunakan insektisida dan pembajaan sawah setelah panen itu harus segera dilakukan. Itu adalah rice gracie, sedangkan yang ini adalah rice ragged atau terjadinya bagian-bagian kasar pada daun. Tapi di Indonesia kita juga sebut sebagai kerdil hampa, gitu ya. Ditularkan oleh warang coklat. Artinya warang coklat ini juga bisa menjadi vektor rice ragged, juga bisa menjadi vektor rice gracie, ya. Kerdil hampa dan kerdil rumput, gitu ya. Daun warnanya justru menjadi lebih gelap, lebih hijau gelap daripada normal. Jadi kalau tumbuh tadi menguning, ini tidak. Kemudian pinggiran daunnya menjadi kasar. Nah, itulah ciri khas dari rice ragged. Jadi ini juga kerdil, sama seperti gracie, tetapi bedanya kalau nanti di pinggir daunnya terdapat bagian-bagian pinggir daun yang kasar, berarti ini adalah rice ragged, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat di gambar itu bahwa beberapa daunnya juga menggulung, ya, melintir atau menggulung, juga menjadi ciri khas dari penyakit ini selain pinggir daunnya yang kasar. Seperti pada rice gracie, ya, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Jadi memang tindakan yang baik adalah pencegahan dengan menggunakan varietas tahan, baik tahan terhadap warang coklat maupun tahan terhadap virus ini. Melakukan penanaman yang berencana dengan petani-petani di sekitar sehingga bisa melakukan tanam serentak dan berrow serentak dan segera melakukan pembajakan setelah panen. Nah, antara rice ragged dan rice gracie ini bisa terjadi double infection. Jadi di satu tanaman padi yang sama bisa terinfeksi dua jenis virus ini sekaligus. Berikutnya adalah penyakit bercak sempit, ya, atau narrow brown spot yang disebabkan oleh Cercospora oryzae, gitu ya. Jadi ada yang menyebutnya Spirulina oryzina atau itu sama jika disebut dengan Cercospora janssena dan Cercospora oryzae. Penyakit ini juga umum ditemukan, jadi mudah ditemukan di lapangan jika teman-teman ke lapangan, gitu ya. Gejalanya bercak dan bercaknya itu garis. Nah, jadi disebut bercak sempit, sangat tipis dan sejajar dengan tulang daun. Pengendaliannya adalah menggunakan tanaman tahan, menjaga sanitasi lahan, menghilangkan inang-inang alternatif seperti gulma atau tanaman-tanaman terinfeksi, meskipun itu relatif sulit karena
biasanya insidensi atau kejadian penyakitnya sangat besar di satu area. Hampir semua tanaman padi bisa kena. Meskipun demikian, tidak menyebabkan kerugian yang signifikan ya, karena biasanya terjadi pada usia-usia lanjut, gitu ya. Pengendaliannya adalah balance nutrisi, jadi pemupukan harus berimbang dan penambahan kalsium itu sangat-sangat mempengaruhi penyakit ini. Jadi jangan lupa untuk menambahkan potasium, sebab tanpa itu tanaman menjadi lebih rentan terhadap infeksi penyakit ini. Nah, penyakit bercak seperti ini, teman-teman, bisa menjadi indikasi apakah penanaman atau budidaya dilakukan dengan baik atau tidak. Jadi penyakit ini tidak, sepengetahuan saya ya, pada umumnya tidak menyebabkan kerugian yang besar, meskipun insidensinya tinggi. Tapi intensitasnya atau tidak menyebabkan kerugian yang cukup besar. Ini menjadi indikator bahwa adanya pemupukan yang tidak berimbang dan sebagainya, gitu ya. Dan ini tidak menjadi serius sebab biasanya menginfeksi tanaman padi dengan usia-usia yang lebih lanjut. Artinya jika ini menginfeksi lebih awal, ini akan sangat serius, gitu ya. Bisa menggunakan penyemprotan dengan propiconazole untuk mengurangi penyakit ini. Berikutnya adalah hawar pelepah, ya. Hawar pelepah ini bisa teman-teman temui di daun dan umumnya itu ada di pangkal batang di bawah di dekat permukaan air atau tanah. Jadi kalau teman-teman mau cari ini akan lebih cepat ditemukan itu kalau teman-teman langsung buka padinya, langsung lihat ke bawah ke dekat permukaan tanah atau permukaan air ketimbang di daun. Itu kalau pengalaman saya di lapangan. Hawar ini seperti pada gambar berupa bercak yang besar, gitu ya, dengan bentuk yang tidak teratur. Ya, bentuknya kan tidak teratur ya, tidak seperti belas tadi yang menyerupai ketupat atau menyerupai mata, gitu ya, atau bulat. Ini tidak. Kalau blight ini cenderung ke tidak teratur. Disebabkan oleh Rhizoctonia solani. Pengendaliannya adalah dengan menggunakan pupuk secara berimbang, menjaga kerapatan tanaman, artinya jarak tanamnya diatur agar tidak terlalu lembab, mengendalikan gulma, penggunaan fungisida, dan ya itu tadi ya, mengatur jarak tanam. Ini adalah sumber bacaan untuk teman-teman menambah informasi atau referensi tentang materi ini. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.